Isi pertemuan Prabowo Subianto dengan tokoh Muslim. Permintaan perlengkapan sholat di Pasar Beringharjo meningkat. Putin tuding kebijakan Eropa picu krisis energi. Curi ponsel, jukir tutupi tubuh pakai sarung. Halo, selamat malam pemirsa Sipo TV. Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Selis Regar, ini dia Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama para ulama serta tokoh agama selama 3 jam di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam. Presiden menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah dinamika geopolitik. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para ulama di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam. Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta sejak pukul 20.00 waktu Indonesia Barat itu, Presiden menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah dinamika geopolitik yang berkembang. Ia menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden banyak memaparkan perkembangan situasi geopolitik global, serta pentingnya kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan bangsa. Bapak Presiden menjelaskan perkembangan geopolitik dalam negeri, ya. Intinya, mari kita jaga persatuan. Yang paling utama adalah tentu persatuan kita, menjaga, melindungi seluruh tumpah darah dan rakyat kita. Dan dalam situasi yang sulit seperti itu, sekali lagi Bapak Presiden menjelaskan pentingnya kebersamaan persatuan. Kira-kira itu. Pak Presiden tadi dari jam 8, sekarang jam berapa ini? 9, 10, 11, 3 jam. Tadi ada ketegasan mengenai sikap Indonesia terkait dengan perang Amerika Israel dengan Iran. Ada ketegasan ya? Maksudnya tegasan itu apa? Sikap dari Indonesia. Sikap Indonesia. Ya tentu dijelaskan secara rinci tadi, tapi nanti bisa tanyakan pada para ulama ya. Lebih lanjut, menurut Zulhas, dalam kondisi global yang tidak menentu, Presiden mengingatkan bahwa hal paling utama bagi Indonesia adalah menjaga persatuan serta melindungi seluruh rakyat dan wilayah negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan cadangan bahan bakar minyak nasional dalam kondisi aman. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan fasilitas penyimpanan baru untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Cadangan bahan bakar minyak nasional dipastikan berada dalam kondisi aman. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa cadangan BBM Indonesia saat ini bahkan telah melampaui standar minimal cadangan nasional. Hal tersebut disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 4 Maret 2026. Meski demikian, Bahlil menjelaskan kapasitas penyimpanan cadangan BBM Indonesia masih terbatas dengan daya tampung maksimal sekitar 25 hari. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Prabowo mengerahkan agar pemerintah segera membangun fasilitas penyimpanan atau storage baru guna memperkuat cadangan energi nasional hingga dapat mencapai sekitar 3 bulan. BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal di 25 hari. Maksimal. Sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20-23 hari. Sekarang BBM kita itu sudah 23 hari. Jadi sudah di atas standar minimal cadangan nasional yang sebagaimana lazimnya. Jadi kita nggak bisa katakanlah teman-teman menganggap harus Pak kita stok 60 hari. Mau isi taruh di mana?
Tapi kita nggak punya storage. Makanya sekarang arahan Bapak Presiden segera kita membangun storage. Jadi bukan kita nggak punya cadangan untuk mengisi minyak, tapi sekarang mau taruh di mana? Inilah kekurangan kita. Tapi tidak usah kita saling menyalahkan siapa-siapa. Ini yang harus kita perbaiki. Dengan cara apa? Membangun storage agar cadangan kita bisa sampai dengan 3 bulan. Di mana Pak rencana bangun storage barunya Pak? Kemarin saya sudah jelaskan di teman-teman di media waktu di SDM, kita rencana salah satu alternatif terbaiknya di wilayah Sumatera. Kalau sampai dengan sekarang belum terganggu. Tapi ke depan kan pasti kalau perannya lama pasti akan berdampak. Itu udah pasti. Sampai dengan 1-2 bulan ke depan, insya Allah kita masih clear. Insya Allah nggak ada masalah. Jadi kalau menyangkut LPG nggak ada masalah. Jadi relatif clear lah. Kalau menyangkut BBM yang kita imporkan tinggal bensin. Dan itu kita belinya di Asia Tenggara, tidak ada di Middle East. Jadi relatif insya Allah clear. Ya. Pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut. Selain itu, langkah mitigasi terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi global, termasuk melalui diversifikasi sumber impor minyak mentah, terutama guna memastikan ketersediaan energi tetap terjaga selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pendakwah kondang Dede Rosidah menyebut Presiden memaparkan tentang situasi di dalam dan luar negeri hingga eskalasi perang yang tengah meningkat. Para ulama ini juga meminta kepada masyarakat untuk terus mendoakan para pemimpin bangsa. Beliau menerangkan tentang luar negeri, kondisi luar negeri, tentang negara kita, tentang bagaimana sekarang peperangan yang terjadi, itu yang dia sampaikan. Pendakwah kondang Dede Rosidah atau yang akrab dikenal dengan sapaan Mama Dede membocorkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh muslim di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam. Dirinya menyebut kepala negara memaparkan tentang situasi di dalam dan luar negeri hingga eskalasi perang yang tengah meningkat. Beliau menerangkan tentang luar negeri, kondisi luar negeri, tentang negara kita, tentang bagaimana sekarang peperangan yang terjadi, itu yang dia sampaikan. Jadi Mamatku pulang duluan karena mau ke Indosiar, kan live Indosiar aksi. Jadi Mama kami keluar masih Presiden masih bercerita tentang kondisi sekarang di luar negeri dan ada peperangan tadi seperti yang Pesan khusus dari Pak Presiden Mama Dede. Kenapa? Pesan khusus dari Pak Presiden Mama Dede mungkin Belum ingin selesai, disampaikan. belum ada pesan khusus. Jadi baru menyampaikan tentang kondisi dunia saat ini. Habis ini kata dia menyampaikan tentang kondisi bangsa. Jadi memang karena live di Indosiar kan duluan. Punten ya. Di sisi lain, ulama asal Cirebon, Jawa Barat Yahya Zainul Ma'arif atau yang dikenal sebagai Buya Yahya mengajak masyarakat untuk lebih banyak mendoakan para pemimpin bangsa. Menurutnya, tugas seorang presiden tidaklah mudah sehingga dukungan doa dari masyarakat sangat dibutuhkan. Ia mengungkapkan pesan yang disampaikan kepada presiden lebih menekankan pada nilai-nilai kebaikan dan kedamaian. Yang penting doa, karena jadi presiden di agama berat. Kita harus banyak mendoakan pemimpin kita bagaimana mereka bisa sukses dalam menjalankan tugas. Yang penting mendoakan, jangan lupa siapapun dari umat yang punya hati mendoakan, karena memimpin itu berat. Jadi mendoakan agar beliau sukses, beliau berjaya, umat damai, umat bahagia. Tanggapan Buya tentang Indonesia berada di BOP ini seperti apa? Indonesia, ya. Kalau masalah pandangan, kami merasakan sekali Indonesia nyaman. Insya Allah memang kita bisa menjalankan tugas-tugas kewajiban secara pribadi oke, keluarga oke, kemaslahatan kita masyarakat. Kalau ada hal-hal lain yang bisa mengganggu orang tentu ada yang lebih tahu dan lebih. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Perdagangan ini menegaskan akan menertibkan penjualan minyak goreng rakyat kemasan minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liternya. Pengawasan harga akan dilakukan secara berkala melalui sistem pemantauan pasar di seluruh daerah.
Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri menyatakan, pemerintah akan terus memantau harga minyak goreng rakyat kemasan minyak kita agar sesuai dengan harga eceran tertinggi. Dia menyampaikan bahwa pemantauan dilakukan melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP yang melibatkan Dinas Perdagangan di 514 kabupaten dan kota. Sistem tersebut digunakan untuk memantau pergerakan harga bahan pokok serta memberikan peringatan dini apabila terjadi kenaikan harga di pasar. Selain itu, pemerintah juga memperkuat distribusi minyak kita melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025. Kalaupun ada kenaikan, dari situlah nanti kita akan berkoordinasi dengan Bulog dan ID Food yang tadi saya sampaikan. Jadi saat ini ada peraturan baru Permendak yang baru diterbitkan tahun 2025 oleh Pak Menteri, yaitu adalah bahwa minimal 35% dari distribusi DMO minyak kitanya itu kita salurkan melalui BUMN pangan dengan harapan karena dia sistemnya lebih bagus gitu ya, kita bisa lebih melakukan pemantauan dan juga lebih efisien karena itu kaitannya tentang supply chain sehingga harganya juga bisa lebih terjangkau dan bisa kita jaga dengan baik. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Arsyadia Aurahman, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri menyebut kenaikan harga cabai menjelang Idul Fitri 2026 dipicu meningkatnya permintaan masyarakat serta faktor cuaca yang mempengaruhi produksi. Beberapa komoditas terpantau mengalami kenaikan harga, terutama cabai rawit merah yang mencapai sekitar Rp100.000 per kilogram. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri meninjau langsung harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan pada Jumat 6 Maret 2026. Dalam peninjauan tersebut, Wamendak menyebut harga minyak goreng kemasan minyak kita terpantau masih sesuai harga eceran tertinggi, yaitu sekitar Rp15.700 per liter. Namun dia menyebut beberapa komoditas terpantau mengalami kenaikan harga, terutama cabai rawit merah yang mencapai sekitar Rp100.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga tersebut dipengaruhi akibat meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan, serta faktor cuaca yang mempengaruhi produksi. Kami pantau di Kementerian Perdagangan, yaitu komoditasnya adalah minyak kita. Jadi minyak kita di sini alhamdulillah terpantau sesuai HET. HET-nya itu berada di 15.700. Tadi kita cek juga sudah sesuai dengan harga tersebut. Pasokannya juga aman, alhamdulillah. Jadi itu aman untuk di pasar Ciputat. Lalu kemudian ada beberapa komoditas lainnya yang lagi naik. Salah satunya tadi cabai rawit. Cabai rawit itu sebetulnya harga acuannya Rp57.000. Jadi tadi begitu kita cek naiknya itu sampai 100-an ribu. Jadi lumayan drastis naiknya. Jadi memang dari segi demand permintaan masyarakatnya semakin meningkat menjelang hari-hari besar gitu ya. Hari-hari besar seperti ini sebentar lagi mau Idul Fitri, itu memang tren yang setiap tahun kalau saya pantau sejak tahun lalu itu selalu terjadi gitu. Sementara itu, harga sejumlah komoditas lain terpantau relatif stabil. Di antaranya cabai merah keriting sekitar Rp60.000 per kilogram, bawang merah Rp35.000 hingga Rp40.000, serta bawang putih sekitar Rp33.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Ketersediaan bahan pokok secara umum dipastikan mencukupi hingga Hari Raya Idul Fitri, dengan pemerintah terus memperkuat koordinasi distribusi bersama Badan Pangan Nasional. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Arsya, Mutia, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyalurkan santunan kepada ahli waris korban bencana Sumatera dengan total anggaran sebesar Rp17 miliar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyalurkan santunan kepada ahli waris korban bencana Sumatera dengan total anggaran sebesar Rp17 miliar. Gus Ipul mengatakan santunan bagi korban bencana berupa uang tunai 15 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia dan 5 juta bagi korban luka. Bukan hanya santunan ahli waris, Kemensos saat ini sedang memproses penyaluran bantuan isian hunian dan bantuan stimulan sosial ekonomi atau BSSE bagi para korban terdampak. Untuk yang meninggal diterima santunan oleh ahli waris sebesar 15 juta rupiah.
Sementara yang luka-luka 5 juta rupiah. Sudah disalurkan lebih kepada 1.000 ahli waris. Semua nilai anggarannya lebih dari 17 miliar. Nah, di samping itu, teman-teman, sekarang kita sedang berproses penyaluran untuk isian rumah dan bantuan stimulan sosial ekonomi, di mana untuk isian hunian itu sebesar 3 juta rupiah, untuk BSSE itu sebesar 5 juta rupiah. Data yang sudah masuk, ya, data yang final, karena seperti diketahui data itu diproses dari bawah. Pertama BNPB memberikan data, lalu ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, sudah menyangkut BNBA-nya, lalu ditandatangani oleh Pak Kapolres dan Pak Kajari, lalu diverifikasi oleh Pak Mendagri. Setelah itu menjadi data final untuk menjadi pedoman kami menyalurkan. Gus Ipul menyebutkan Kemensos telah menerima data dari Kementerian Dalam Negeri, yakni terdapat 67.886 keluarga penerima manfaat atau KPM yang sudah terverifikasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua DPR Dasko mengajak semua pihak untuk memperkuat persatuan nasional khususnya dalam mendukung kebijakan pemerintahan di bawah naungan dari Presiden Prabowo Subianto. Dasko menilai salah satunya yakni kekompakan masyarakat sipil yang menjadi kunci jalannya pemerintahan yang baik. Kita perlu persatuan nasional dan sumbangsi yang bukan omon-omon. Itu yang kita minta kepada kawan-kawan masyarakat sipil sekalian. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa kondisi masyarakat sipil saat ini mulai tidak sehat. Salah satunya dengan mencaci maki satu sama lain melalui sosial media. Dasko menekankan bila satu hal yang dibutuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ialah mewujudkan janji-janjinya dalam mensejahterakan masyarakat. Politikus Partai Gerindra tak masalah jika masyarakat sipil menyuarakan kritik maupun masukan. Namun kritik tersebut harus dibangun dengan rasa nasionalis serta niat yang baik. Oleh karena itu dirinya meminta semua pihak agar dapat memberikan waktu kepada pemerintahan Presiden Prabowo bekerja dengan sebaik-baiknya. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang berjalan sekarang dipercaya akan membawa kebaikan pada bangsa dan negara. Ini ada pertanyaannya yang mungkin saya akan coba ikut menjawab. Berapa lama Prabowo diberikan waktu untuk kemudian mewujudkan janji-janjinya? Kan kira-kira begitu. Saya justru akan bertanya kepada kawan-kawan sekalian. Berapa lama kawan-kawan masyarakat sipil memberikan persatuan nasional kepada Prabowo agar dia punya waktu untuk bisa mewujudkan janji-janjinya buat kesejahteraan rakyat? Karena pada hari ini masyarakat sipil kita tidak kompak. Masyarakat sipil kita satu sama lain saling kemudian mencaci, satu sama lain kemudian mempertanyakan kebijakan pimpinan pemerintahan dengan tidak sehat. DFK, di medsos, itu saya lihat sudah tidak sehat. Kalau kita tanya, Prabowo hanya perlu satu persatuan nasional, baik dalam mengkritisi, baik dalam memberikan ide, maupun kemudian sumbangsi yang nyata. Kita perlu persatuan nasional dan sumbangsi yang bukan omon-omon. Itu yang kita minta kepada kawan-kawan masyarakat sipil sekalian. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Ketua Balik DPR Bob Hasan menargetkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akan disahkan pada tahun ini. Dirinya mengatakan pihaknya terus melakukan konsultasi dan membuka partisipasi publik dalam penyusunan RUU PPRT tersebut. Pembahasan dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga hingga kini masih terus bergulir dibahas oleh DPR melalui Badan Legislasi. Dalam pembahasan RUU PPRT ini masih melibatkan partisipasi publik, tak terkecuali juga dari kementerian terkait.
Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, mengungkapkan pihaknya akan menargetkan penyusunan RUU PPRT akan rampung pada tahun 2026. Selain itu, Balik DPR juga akan memanggil Kementerian Ketenagakerjaan untuk membangun penegakan hukum terkait penyelesaian perselisihan. Kalau bulan ini mungkin tidak bisa tahun ini sudah dipastikan tahun ini ya, tetapi kalau untuk bulannya saya tidak bisa berestimasi. Kita kan masih ada satu sangkutan dalam penyelesaian perselisihan. Kita sedang mengundang dari Kementerian Tenagakerja untuk membangun penegakan hukum dalam konteks bagaimana perselisihan tersebut diselesaikan melalui mediasi. Nah, mediasi itu apakah lembaga itu akan diselesaikan di setiap provinsi, tetapi ada instansi dalam hal ini kementerian yang ikut ya hadir dan bertanggung jawab atas tentunya pelaksanaan kinerja antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja. Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga, Lita Anggriani berharap RUU PPRT dapat disahkan menjadi undang-undang. Menurutnya, aturan tersebut sangat mendesak untuk mencegah kekerasan hingga diskriminasi. Segera secepat mungkin, mengingat ini mendesak untuk mencegah kekerasan, diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga, dan sudah dinantikan 22 tahun, sekiranya tidak ada RDPU lagi, langsung pleno untuk pasal-pasal dan masuk ke inisiatif. Kita berharap agar pimpinan DPR, Ketua DPR menyetujui untuk menjadi RUU inisiatif segera dibahas bersama pemerintah dan menjadi RUU R-nya hilang menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Di mana mendekati momen Idul Fitri membawa berkah bagi pengrajin parsel di Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kebanjiran pesanan dan raup untung puluhan juta rupiah. Peningkatan permintaan parsel yang dirangkai berisi berbagai macam kue dan snack ini hingga 100%. Tradisi memberikan parsel lebaran kepada saudara atau rekan kerja pada jelang Idul Fitri menjadi peluang emas untuk meraup keuntungan. Permintaan parsel lebaran yang meningkat di setiap tahunnya membuat bisnis ini semakin menjanjikan. Salah satu pengrajin parsel di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, turut merasakan dampak positif menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pasalnya mendapatkan pesanan ratusan parsel dari berbagai wilayah luar kota Cirebon. Dengan dibantu 2 karyawannya pengusaha parsel yang berada di Desa Pajimahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kini tengah sibuk menyelesaikan pesanan parsel dari pemesan. Peningkatan perminatan parsel menurut ibu rumah tangga sudah dirasakan sejak bulan Januari hingga awal bulan suci Ramadan. Peningkatan pesanan parsel lebaran ini hingga 100% dirasakan oleh Karina bersama suaminya yang dirintis sejak 4 tahun lalu. Parsel yang dirangkai ini berisi berbagai macam kue dan snack, mulai dari makanan ringan, kue kering, sirup, permen, dan bahan sembako lainnya. Isi dari parsel ini disesuaikan permintaan dari pesanan. Mayoritas pemesan parsel lebaran dari perseorangan dibanding instansi. Pemilik usaha parsel, Karina mengaku dalam satu hari Karina dan 2 karyawannya dapat menyelesaikan sebanyak 50 buah paket parsel. Sih, walaupun setahun sekali kan ya, tapi ya lumayan. Banyak pesanan juga ya dari masyarakat. Banyak pesanan dari masyarakat. Itu di luar kota juga, karena mempermudah itu sih orang-orang buat kalau ngasih-ngasih tuh. Saudara-saudara. Gak ribet bikin. Itu paling jauh dari mana? Dari Indramayu, Kuningan, Majalengka, Cirebonnya juga sih. Itu harganya dari mulai berapa sih? Dari mulai 50.000 sampai 500.000. Sangat terjangkau ya? Sangat terjangkau. Nah, pesanan paling banyak dari mana, Mbak?
Indramayu, Kuningan, Majalengka itu. Pemesan parsel, Salsa menjelaskan nyari harga 100 hingga 500 ribu untuk acara keluarga. Nyari parsel buat acara keluarga Mas, buat di hari Idul Fitri. Sudah sering Mbak kesini Mbak? Udah langganan banget di sini. Udah sering ya? Ya, sering banget. Buat siapa aja sih Mbak? Buat keluarga saya, buat acara tunangan saya, buat kirim saudara saya. Nyari harga yang berapa Mbak? Dari harga 100 ribu sampai dengan 500 ribu. Setiap kali kesini bawa berapa parsel Mbak? Bawa 5 sampai dengan 6. Karena keluarga aku cukup banyak. Ya. Kalau sekarang mau beli berapa Mbak? Mau beli 3. 3 ya, buat calon tunangan ya Mbak ya? Tunangan, iya betul. Sementara itu, parsel ini dijual dengan beragam harga, dari mulai Rp100.000 hingga Rp500.000. Selain itu, pemesan parsel ini tidak hanya datang dari Cirebon saja, melainkan dari berbagai wilayah di luar kota Cirebon. Berkat usaha parsel, ibu rumah tangga ini bisa mendapatkan tambahan penghasilan yang lumayan menjanjikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Di tengah gempurnya jajanan modern, sebuah kuliner legendaris khas Kabupaten Lebak, Banten tetap bertahan dan menjadi primadona saat bulan Ramadan. Kue jojorong, panganan tradisional bertekstur lembut dengan perpaduan santan dan gula cair ini selalu menjadi incaran warga untuk membatalkan puasa. Ramadan selalu menghadirkan kerinduan akan cita rasa tradisional. Di Kabupaten Lebak, Banten, kue jojorong tetap berdiri kokoh di tengah menjamurnya kuliner kekinian. Bagi masyarakat setempat, jojorong bukan sekedar takjil, melainkan bagian dari identitas budaya yang melekat erat dengan lidah warga Lebak. Tampil sederhana dalam wadah daun pisang berbentuk mangkuk persegi, kue ini menawarkan sensasi manis legit yang memanjakan lidah. Aroma harum daun pisang yang terbakar saat proses pengukusan berpadu sempurna dengan gurihnya santan dan manisnya gula merah di bagian dasar. Proses pembuatannya pun masih mempertahankan cara tradisional. Adonan tepung beras dan santan dituang ke dalam cetakan daun, kemudian dikukus di atas tungku bara api selama 1 jam. Teknik ini diyakini menjaga cita rasa khas yang sulit tergantikan oleh mesin modern. Iyer, salah seorang pengrajin kue jojorong mengaku, permintaan selalu melonjak tajam di setiap bulan puasa. Dibanderol dengan harga sangat terjangkau, yakni Rp1.500 per pieces. Kue ini selalu ludes terjual dalam sekejap. Terus ya Bu? Alhamdulillah, jalan. Setiap hari ada. Alhamdulillah. Berarti banyak pesanan Ramadan ini Bu? Alhamdulillah. Banyak yang mesen sih ini. Buat kan mesen kue yang mentah, kecuali jojorong, itu geplak, buras. Banyak. Tradisional mah yang dicari tuh cuman geplak, jojorong, buras. Kalau bulan Ramadan mah, kecuali bulan hari-hari biasa, apa aja. Selamatan juga masuk gitu. Sekarang mau selamatan bagaimana ya? Cuma ada puasa. Berarti meningkat ini bulan ini? Alhamdulillah, gak kayak dulu. Si Ibu ini setiap Ramadan ini rutin ya Bu? Rutin, kayak begini. Jadi orang-orang udah pada tahu. Meski zaman terus berganti, manisnya jojorong tetap menjadi harapan ekonomi bagi para pengrajin kecil. Sekaligus menjadi bukti bahwa tradisi lokal akan selalu memiliki tempat di hati masyarakatnya. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu pemirsa, berbagai cara dilakukan dalam mengisi kemeriahan bulan suci Ramadan. Seperti sebuah hotel di Kota Malang membuat miniatur masjid terbesar di Brasil yang terbuat dari ratusan kilogram coklat. Bulan Ramadan disambut penuh sukacita, termasuk salah satu hotel di Kota Malang, Grand Mercure Miramar, yang memilih membuat sebuah miniatur masjid. Miniatur masjid ini terinspirasi dari Masjid Umar Ibnu Al-Khattab, salah satu masjid terbesar di Brazil. Masjid tersebut merupakan masjid yang dinamai menurut nama Umar Ibnu Al-Khattab, yakni sahabat Nabi Muhammad. Miniatur masjid 40 x 60 cm ini dibuat mirip, mulai warnanya yang putih, arsitektur mulai menara sampai kubah yang dibuat menyerupai. Bahkan sampai detail terkecil seperti lantai, pintu, serta jendela. Total pembuatan miniatur masjid ini membutuhkan 100 kg coklat putih. Karena tidak pernah melihat langsung, maka kesulitan utamanya adalah membuat desain denah agar bisa menyerupai.
serta saat mencetak coklat yang harus dibuat tebal agar tidak gampang rapuh dan rusak. Untuk bahannya saya menggunakan coklat kompon, untuk totalnya 100 kiloan lebih. Tantangannya untuk membuat ini apa kesulitannya, Chef? Tantangannya untuk membuat masjid, kita harus membuat malnya dulu. Jadi harus membuat mal dari kertas, karena kita nggak pernah tahu masjid itu bentuknya gimana, kita hanya melihat dari gambar aja. Jadi kesulitannya di sana. Terus untuk pencetakan coklat, karena kita harus membuatnya tebal. Kalau kita bikinnya tipis, dia gampang rapuh dan gampang rusak. Miniatur masjid ini dipajang di restoran hotel dengan suhu ruangan yang dijaga di 10 derajat Celcius. Pembuatan miniatur masjid ini juga sekaligus sebagai edukasi bahwa banyak masjid indah yang ada di berbagai belahan dunia. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Pekan kedua bulan Ramadan, penjualan perlengkapan ibadah seperti mukena dan sajadah di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta terus menunjukkan peningkatan. Selain untuk keperluan beribadah, sebagian masyarakat juga membeli perlengkapan ini untuk dijadikan hadiah atau bingkisan Ramadan. Suasana penjualan perlengkapan ibadah di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta terlihat lebih ramai dibanding hari biasa. Pedagang menyebut penjualan mukena dan sejadah mengalami kenaikan rata-rata hingga 30% selama Ramadan. Dalam satu hari pesanan grosir dari luar kota mencapai sekitar 1.500 potong mukena dan sajadah. Sedangkan pembelian secara eceran oleh masyarakat lokal mencapai 700 potong atau sekitar 50% dari total penjualan grosir. Untuk harga mukena dijual mulai Rp35.000 hingga Rp50.000. Sementara sajadah ditawarkan mulai Rp40.000 sampai Rp130.000 tergantung bahan dan ukurannya. Karena itu untuk bingkisan untuk ustadz-ustadz yang biasa mengisi pengajian di musola. Kita kan ada pengajian di musola tiap hari Selasa. Jadi kalau lebaran gini dikasih bingkisan seadanya aja. Ya, kita cari yang lebih murah, pakaian dekat dengan rumah. Kalau di sini terkenal murah ya, Pak? Iya. Kalau kualitasnya seperti apa, Pak? Ya, cukup lumayan. Pedagang memperkirakan permintaan akan terus meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini seiring tradisi masyarakat yang sering memberikan perlengkapan ibadah sebagai hadiah dalam kegiatan keagamaan maupun saat merayakan kemenangan di hari Lebaran. Menariknya, produk mukena dan sajadah yang dijual didominasi produk buatan dalam negeri. Selain harganya terjangkau, kualitasnya dinilai mampu bersaing dengan produk impor. Main pabrik lokal. Main pabrik lokal dan tidak berurusan dengan barang-barang yang berhubungan dengan impor gitu. Gimana, Pak? Lebih halus atau seperti apa? Barang lokal lebih halus daripada barang dari impor luar ya. Karena kalau umpamanya sajadah terkenalnya mungkin nih dengan negara-negara lain, mungkin barang lokal itu mirip tapi harganya di bawah harga standarnya barang dari impor. Meningkatnya permintaan perlengkapan ibadah selama Ramadan ini menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang di Pasar Beringharjo, sekaligus menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam menyambut bulan suci dan Hari Raya Idul Fitri. Dari Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Korem 064 Maulana Yusuf akan segera mempercepat proses pencanganan perbaikan jalan provinsi rusak di antara Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, Banten ke depannya. Saat ini rencana perbaikan jalan tersebut tengah dikoordinasikan bersama pemerintah Provinsi Banten dengan perakiraan anggaran mencapai 20 miliar rupiah. Komandan Korem 064 Maulana Yusuf Brigjen TNI Daru Cahyadi Suprapto menjelaskan rencana perbaikan jalan sepanjang 1,8 km di Kabupaten Lebak serta 2,2 km di Kabupaten Pandeglang merupakan bagian dari program karya bakti milik Kodim 0603 Lebak. Proses pengusulan perbaikan jalan ini dilakukan oleh Komandan Kodim 0603 Lebak Letnan Kolonel TNI Gede Mahendra untuk meningkatkan konektivitas masyarakat sekitar dalam bermobilisasi. Diketahui, rencana ini nantinya akan diajukan kepada pemerintah Provinsi Banten untuk tindak lanjut penyaluran anggaran dan skema pelaksanaannya. Hal ini disampaikan Daru saat meninjau kondisi ruas jalanan rusak
di Desa Anggalan, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada Kamis siang. Jadi sebetulnya kita itu kan nanti bicara bahwa usulan dari bawah ya, kan usulan ada top down maupun bottom up. Pak Dandim melihat situasi di wilayah, tapi Pak Dandim juga harus laporan ke Pak Bupati sebagai kepala daerah. Nah, apa yang bisa digarap? Oh ini Pak ada kekurangan, ada kesulitan. Oh jalan misalnya. Kenapa jalan ini seperti ini? Padahal jalan ini jalan induk. Ini menghubungkan antara sekian titik dan sebagainya. Apabila jalan ini bagus, maka efeknya adalah pendidikan meningkat karena anak-anak sekolah lancar, ekonomi akan berputar. Misalnya urgensinya seperti itu. Nah, kalau itu udah usulan, maka kami tinggal meramu, meyakinkan benar nggak kebenarannya data yang diberikan. Karena kami akan meneruskan kepada yang lebih tinggi. Dalam hal ini Pemprov Banten dan seterusnya. Karena ini kan jalan ada di wilayah sini, statusnya nasional kah, daerah kah, kabupaten kah, atau desa kah, kan nanti dilihat dari situ. Nah itu mungkin yang kenapa kita harus bergerak, karena semua programnya sama kok. Di sisi anggaran, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Bupati Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya memproyeksikan anggaran akan mencapai 20 miliar rupiah dari anggaran belanja pendapatan daerah Provinsi Banten. Usulan kami sementara adalah sejumlah 20 miliar. Untuk 2 kabupaten ya, harus dipahami, tidak hanya Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak 1,8 km, Kabupaten Pandeglang 2,2 km. Nanti menyambungkan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Rencana pembangunannya kapan Pak? Mungkin Pak? Setelah mendapat persetujuan dari Gubernur sebagai kuasa pembangunan. Strategi waktu mungkin? Harapan kami sih secepatnya supaya outputnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat karena jalan sebagai kebutuhan pembangunan dasar sebuah daerah begitu. Untuk pengawasan anggarannya gimana Pak? Kita awasi bersama-sama. Melibatkan kejaksaan atau seperti apa? Mungkin? Jelas, saya rasa dalam setiap kegiatan kejaksaan adalah melakukan pendampingan kepada kami, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ya bersama-sama, artinya kita bagian forum komunikasi pimpinan daerah. Dari Banten, Max Munte, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Menjelang berbuka puasa, antusias anak-anak terlihat bergembira saat berada di salah satu bangunan megah Masjid Jakarta Islamic Center Koja, Jakarta Utara. Anak-anak ini melakukan kegiatan dengan menghafal Asmaul Husna sekaligus menulis berbagai surah Al-Quran dengan tulisan Arab. Baik pemirsa Simpo TV, bisa kita lihat yang berada di belakang saya ataupun di sekeliling saya ini sendiri merupakan dari anak-anak yang mengisi kegiatan menjelang berbuka puasa. Dan kali ini saya berada di Masjid Jakarta Islamic Center, di mana kalau kita melihat anak-anak begitu antusias semangat untuk mengisi untuk detik-detik menjelang berbuka puasa dengan menghafal Asmaul Husna ataupun menulis Asmaul Husna sendiri. Dan kegiatan ini rutin kerap dilakukan, di mana memang dilakukan setiap bulan suci Ramadan. Dan tidak hanya itu saja, juga dari pemberian takjil juga diberikan yang disediakan sekitar 400 porsi. Dan kalau kita bisa melihat juga tidak hanya dari anak-anak ini saja, dari orang tua ataupun dewasa ini juga mengisi waktu kekosongannya dengan mendengar kajian-kajian menjelang berbuka puasa yang ada di Masjid Jakarta Islamic Center ini sendiri. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kali ini saya akan berbincang sedikit dengan salah satu humas dari Masjid Jakarta Islamic Center ini sendiri. Sudah ada Ibu Fenty. Ibu mungkin bisa jelaskan kegiatan apa sih yang dilakukan oleh anak-anak ini sendiri? Alhamdulillah, ini kegiatan kami setiap sore di bulan Ramadan menjelang berbuka. Jadi ini ada santri Asmaul Husna. Kita akan membimbing anak-anak ini untuk menghafal 99 nama Allah. Dan ini menjadi target. Dan juga hafalan-hafalan surat pendek, ya, doa, selawatan, belajar nulis Arab, seperti itu. Ini setiap hari berlangsung. Oke, baik. Ibu, untuk anak-anak ini sendiri artinya ini terbuka untuk umum? Iya, ini umum. Ini kita nggak tahu dari mana-mana ini anak-anak. Iya. Berarti ini kerap rutin dilakukan setiap bulan suci Ramadan? Iya, dan tiap tahun. Ibu, baik. Mungkin selain dari kegiatan-kegiatan ini sendiri, ada apa aja sih? Kalau anak-anak, ini kegiatannya seperti ini. Nah, di dalam mungkin mas-mas sudah lihat, itu untuk kajian ibu-ibu.
Nah itu kita selalu seperti ini selama bulan Ramadan. Nanti nyambung sampai tarawih selesai. Malah ada yang nginep nyambung sampai sahur bareng. Selalu ada kegiatan. Baik Ibu, terima kasih penjelasannya Ibu. Selamat beraktivitas, selamat menunaikan ibadah puasa Ibu. Nah itu dia pemirsa, tadi seperti dijelaskan dari salah satu humas yang ada masjid yang merupakan masjid Jakarta Islamic Center ini sendiri, yaitu di mana memang seperti dijelaskan tadi, kegiatan ini rutin dilakukan selama bulan suci Ramadan yang bisa diikuti oleh anak-anak, yang terbuka juga untuk umum dan untuk dewasa juga bisa diikuti dengan kajian sebelum menjelang berbuka puasa, di mana nantinya antusiasme anak-anak ini sendiri begitu tinggi dengan menghafalkan 99 Asmaul Husna. Baik, dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Komandan Korem 064 Maulana Yusuf meminta program rumah tidak layak huni segera dipercepat, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hal ini dikebut untuk mengentaskan rantai kemiskinan bagi masyarakat yang berada di kabupaten tersebut. Program Rutilahu atau Rumah Tidak Layak Huni milik pemerintah Kabupaten Lebak ini akan dipercepat usai sinkronisasi data yang telah dilakukan bersama dengan Korem 064 Maulana Yusuf. Komandan Korem 064 Maulana Yusuf, Brigjen TNI Daru Cahyadi Suprapto, menargetkan perbaikan Rutilahu di Kabupaten Lebak dapat berlangsung setiap bulannya, usai mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Percepatan program ini akan dilakukan secara bertahap dengan kolaborasi bersama yakni Korem 064 Maulana Yusuf dengan pemerintah di Kabupaten Lebak. Hal ini diungkap Daru usai meninjau program karya bakti Kodim 0603 Lebak di Kecamatan Cikulur Kamis petang. Kemudian juga di daerah sini juga kami juga harus melihat di yang satu titik bisa kita lihat banyak tempat yang perlu diperbaiki. Salah satunya program Rutilahu atau Rumah Tidak Layak Huni. Tadi Dandim dan Pak Bupati sudah sinkron terhadap data, sehingga nanti apa yang akan kita kerjakan terhadap membantu mengentaskan kemiskinan ataupun salah satu program dari pemerintah pusat dan daerah yang digagas oleh Pak Bupati dalam hal ini di sini, kita bisa step by step mengentaskan kemiskinan, memajukan kesejahteraan dan sebagainya. Dengan Rutilahu tadi mudah-mudahan kita bisa bertahap. Dari Lebak, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. PT Taspen Persero resmi memulai penyaluran tunjangan Hari Raya tahun 2026 untuk seluruh peserta pensiun sejak 5 Maret 2026. Komisaris Independen PT Taspen Aryawan melakukan monitoring langsung penyerahan THR kepada sejumlah mitra di Makassar. PT Taspen Persero menyalurkan secara serentak tunjangan Hari Raya melalui sistem pembayaran pensiun yang terintegrasi dengan 45 mitra bayar Taspen seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Komisaris Independen PT Taspen Aryawan meninjau langsung penyaluran THR kepada sejumlah mitra di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 6 Maret 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penyaluran THR tepat sasaran. Aryawan menegaskan, penyaluran THR adalah wujud nyata komitmen PT Taspen dalam menghargai usaha pengabdian para purna bakti. Aryawan mengaku senang melihat antusias para pensiunan, sekaligus bersyukur penyaluran THR berjalan tertib dan aman. Dirinya juga turut menyalurkan 1 paket sembako ke masing-masing pensiunan penerima THR yang datang ke kantor mitra. Pada umumnya yang tadi kita lihat bahwa para pensiunan ini antusias. Jadi ketika mendapatkan informasi dana THR ya, pengumuman THR itu cair, langsung mereka datang ke mitra-mitra bayar untuk melakukan penarikan daripada dana THR. Nah, dan juga kita sempat berinteraksi ya, kita tanya kenapa nggak menjelang H-2, H-3, tapi mereka menyampaikan mereka lebih suka di awal karena memang kebutuhan daripada para pensiunan untuk ya beli sembako, kemudian menyiapkan baju-baju lebaran dan lain-lain, mereka lagi prepare di awal. Diketahui PT Taspen pada tahun 2026 akan membayarkan THR kepada 3 juta lebih peserta pensiunan. Pembayaran THR berdasarkan komponen penghasilan yang diterima pada bulan sebelumnya. Pembayaran THR ini dipastikan tidak dikenakan potongan iuran dan potongan lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu dari Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyampaikan rasa syukurnya terhadap ABK kapal Sea Dragon Fandi Ramadan yang tidak jadi dihukum mati di kasus penyelundupan 1,9 ton sabu. Menurutnya keputusan hakim memvonis Fandi penjara 5 tahun membuktikan bahwa hakim memahami KUHP dan KUHAP yang baru. ABK kapal Sea Dragon Fandi Ramadan divonis penjara 5 tahun dalam kasus penyelundupan narkotika jenis sabu. Sebelumnya ABK Fandi tersebut dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Batam, Kepulauan Riau. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menilai bahwa keputusan hakim memvonis 5 tahun penjara membuktikan hakim memahami KUHP dan KUHAP yang baru. Dirinya menekankan KUHP dan KUHAP baru berorientasi kepada keadilan substantif dan rehabilitatif. Kendati demikian, Komisi 3 DPR akan memanggil penyidik dan penuntut perkara kasus ABK Fandi untuk mempertanyakan hak tersangka atau terpidana sejak saat kasus Fandi diperiksa. Terkait vonis 5 tahun kepada Fandi Ramadan, yang pertama kami bersyukur bahwa Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman mati kepada Fandi Ramadan sebagaimana menjadi tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim dalam hal ini terlihat sekali memahami bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukanlah hukuman pokok dan merupakan alternatif terakhir yang harus diterapkan secara sangat selektif. Hakim juga terlihat sekali mempedomani paradigma pemidanaan dalam KUHP baru yang mengedepankan keadilan substantif dan rehabilitatif. Yang kedua, kami menghormati sikap terdakwa dan kuasa hukumnya untuk memperjuangkan pembebasan Fandi Ramadan karena menganggap Fandi tidak bersalah. Tetapi kami, Komisi 3, tidak bisa mengintervensi secara teknis dalam acara peradilan tersebut. Dan yang ketiga, kami tetap akan memanggil penyidik dan penuntut dalam perkara ini untuk mempertanyakan soal pemenuhan hak tersangka atau terpidana sejak saat kasus ini pertama dimulai sampai dengan vonis kemarin. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Komandan Korem 064 Maulana Yusuf Brigjen TNI Daru Cahyadi Suprapto melakukan kunjungan perdananya ke markas Kodim 0603 Lebak pada Kamis malam. Pada kesempatan ini, Brigjen TNI Daru menyoroti beberapa hal penting mengenai program yang tengah digalakan Kodim 0603 Lebak saat ini dan ke depannya. Kunjungan perdana Komandan Korem 064 Maulana Yusuf Brigjen TNI Daru Cahyadi Suprapto ke markas Kodim 0603 Lebak dilaksanakan seusai meninjau program usulan di Kecamatan Cikulur, Provinsi Banten, Kamis petang. Menurut Daru, kehadiran perdananya ini untuk memantau program yang sedang berjalan seperti perbaikan jalan, rumah tidak layak huni, penghijauan kawasan permukiman, dan lain sebagainya. Dirinya juga mengapresiasi kinerja Dandim 0603 Lebak dalam memimpin satuan di Kodimnya terhadap program komando yang berlangsung. Pada prinsipnya, kunjungan kerja itu bagian dari suatu program kerja dari komando satuan atas di satuan di mana bawahnya itu harus dilakukan. Salah satu fungsi controlling untuk satuan bawah. Ada beberapa sekali waktu peninjauan atau kunjungan kerja ini untuk melihat apakah program-program yang diberikan dari komando atas atau kita yang saat ini berada di komando atas lebih tinggi dibanding dan Kodim itu terlaksana atau tidak. Sekaligus kita bisa mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi di satuan bawah secara nyata di lapangan. Komandan Makodim 0603 Lebak menyampaikan apresiasi atas kunjungan perdana dan Rem 064 Maulana Yusuf kali ini dengan memberikan sejumlah catatan penting dalam perbaikan tata pengelolaan program-program ke depannya. Saya Dandim 0306 Lebak mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang disempatkan oleh Komandan Korem 064 Maulana Yusuf yang kebetulan beliau juga baru melihat kami secara langsung di markas maupun di wilayah kerja kami, dan itu menjadi motivasi kepada kami semua prajurit maupun keluarga besar Kodim 0603 untuk bekerja lebih maksimal dengan tuntunan-tuntunan dan evaluasi yang diberikan secara langsung juga akan memberikan guidance atau artinya tuntunan ke depannya lebih bagus dan lebih maksimal kembali. Saya kira demikian, terima kasih. Dari Lebak, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menyoroti tingginya resiko angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor, khususnya menjelang arus mudik Lebaran. Masyarakat diimbau agar dapat mempertimbangkan melakukan arus mudik Lebaran menggunakan sepeda motor dengan perjalanan jarak jauh. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menjelaskan kini pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi penggunaan sepeda motor dalam arus mudik Lebaran 2026. Salah satunya ialah program mudik gratis yang memungkinkan masyarakat tetap membawa kendaraannya tanpa harus dikendarai di jalan. Program mudik gratis tersebut diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak selain melalui kereta api serta bus yang mengangkut sepeda motor. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh masyarakat untuk mempertimbangkan moda transportasi yang lebih aman saat melakukan perjalanan mudik untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas selama arus mudik Lebaran. Jadi seperti tadi saya sampaikan, motor ini sangat potensial ya, terlibat dan kecelakaan. Ya. Tadi data dari Pak Huda juga 75% itu terlibat sepeda motor. Dari pemerintah sudah melakukan upaya-upaya. Yang pertama, untuk kita menyiapkan mudik gratis motor, baik itu melalui kereta api, kemudian bis juga dengan sepeda motornya. Ini sebagai upaya kita untuk mengurangi para calon pemudik ini menggunakan angkutan sepeda motor. Dari BUMN, swasta juga itu sudah melakukan mudik gratis dengan sepeda motor juga. Itu salah satu upaya. Kemudian kita juga terus menghimbau ya kepada masyarakat untuk tidak melakukan mudik atau perjalanan jauh dengan menggunakan sepeda motor, karena itu sangat potensial dari kecelakaan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Malam bersama saya Seli Srekar. Di mana komunitas Muslim Cham di Distrik 8 Ho Chi Minh City kembali menggelar bazar iftar tahunan yang menarik ratusan warga dan pengunjung dari berbagai latar belakang. Asap mengepul dari panggangan arang saat para pedagang menyajikan kebab, kari, sate panggang, hingga aneka kue tradisional yang tersusun rapih di meja-meja dagangan. Tak hanya itu, beragam hidangan khas Vietnam versi halal juga menjadi buruan para pengunjung yang datang sejak sore hari untuk membeli sajian berbuka puasa bagi keluarga mereka. Bazar tahunan ini digelar oleh komunitas Muslim Cham di Distrik 8 dan menarik tak hanya warga lokal, tetapi juga pengunjung dari berbagai latar belakang agama dan etnis yang ingin menikmati suasana Ramadan. Sebelum berbuka, sejumlah warga terlihat menunaikan sholat secara berjamaah, kemudian duduk bersama dalam suasana iftar komunikal yang hangat dan penuh kebersamaan. Pejabat masjid setempat di Chang Hung Wat menyatakan Ramadan memiliki makna mendalam, karena melalui puasa, umat muslim diajak merasakan lapar dan dahaga, sebagai bentuk empati terhadap mereka yang kurang beruntung, serta menumbuhkan nilai kasih sayang, solidaritas, dan semangat berbagi di tengah masyarakat. Pasar kuliner halal ini berlangsung sejak 17 Februari hingga 19 Maret dan menjadi salah satu agenda Ramadan yang paling ditunggu oleh komunitas Cham Muslim di Vietnam, sekaligus menjadi ruang interaksi sosial dan pengenalan budaya Islam kepada masyarakat yang lebih luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan pemerintah negara-negara Eropa sendiri bertanggung jawab atas krisis energi yang saat ini melanda kawasan tersebut. Pernyataan ini disampaikan Putin di tengah hubungan yang masih tegang antara Moskow dan negara-negara Barat.
Dalam pernyataannya, Vladimir Putin menegaskan bahwa kebijakan energi yang diambil sejumlah pemerintah di Eropa menjadi sumber penyebab utama terjadinya krisis energi di kawasan tersebut. Putin menilai keputusan politik yang membatasi pasokan energi dan mengurangi kerjasama dengan Rusia telah memicu ketidakstabilan pasar energi di Eropa. Sejak memanasnya hubungan antara Rusia dan negara-negara Barat, sejumlah negara Eropa berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari Moskow. Что касается Европы, то, что происходит сегодня на европейских рынках, это, конечно, прежде всего результат ошибочной политики европейских властей в сфере энергетики. Это злоупотребление зеленой повесткой, это использование всех этих инструментов для внутриполитической деятельности и достижения партийных или каких-то групповых целей. Ничего общего с интересами народов этих стран такая политика не имеет. Langkah tersebut menyebabkan terganggunya rantai pasok energi di kawasan. Serta memicu lonjakan harga gas dan listrik di berbagai negara Eropa. Kondisi ini memperburuk tekanan ekonomi yang sudah dihadapi sejumlah negara, terutama di tengah inflasi global dan meningkatnya biaya hidup masyarakat. Hingga saat ini, isu keamanan energi masih menjadi salah satu tantangan besar bagi negara-negara Eropa. Di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang, pemerintah di berbagai negara Eropa pun terus berupaya mencari sumber energi alternatif dan memperkuat kerjasama internasional guna menjaga stabilitas pasokan energi di masa mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seragam militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran tak hanya memanaskan konflik di Timur Tengah. Langkah tersebut juga memicu perdebatan sengit di tingkat global terkait pelanggaran hukum internasional dan konstitusi Amerika Serikat. Di markas besar PBB di New York, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan serangan udara Amerika Serikat dan Israel melanggar hukum internasional serta piagam PBB. Ia juga mengecam serangan balasan Iran yang dinilai melanggar kedaulatan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Pemerintahan Donald Trump menegaskan operasi militer yang dilakukannya adalah sah dan dilakukan demi mencegah Iran membangun senjata nuklir. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menyebut langkah itu sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan global. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam suratnya kepada PBB, menyebut pembunuhan pemimpin tertinggi Iran sebagai pelanggaran serius terhadap norma hubungan antar negara. Perdebatan juga menguat di Washington. Sejumlah anggota Partai Demokrat menilai serangan tersebut ilegal karena konstitusi Amerika Serikat memberikan kewenangan deklarasi perang kepada Kongres. Kongres pun menjadwalkan debat war powers terkait otoritas presiden untuk melancarkan serangan. Menurut amandemen Statuta International Criminal Court, tindakan agresi meliputi penggunaan kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan negara lain. Namun, Amerika Serikat dan Israel serta Iran bukan anggota ICC, sehingga pengadilan tidak memiliki yurisdiksi langsung kecuali melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Pakar hukum internasional menyebut serangan tersebut berpotensi melanggar larangan penggunaan kekuatan dalam piagam PBB. Meski demikian, dalam konteks perang, status pemimpin negara dapat berubah jika mereka terlibat langsung dalam struktur militer. Konflik ini kini tidak hanya menjadi pertempuran militer, tetapi juga ujian berat bagi tatanan hukum internasional yang dibangun pasca Perang Dunia Kedua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pentagon merilis rekaman yang disebut sebagai serangan kapal selam Amerika Serikat terhadap kapal perang Iran di Samudra Hindia pada Rabu 4 Maret 2026 waktu setempat. Gambar dramatis menunjukkan detik-detik hantaman torpedo yang mengakibatkan kapal tersebut tenggelam. Rekaman yang dirilis Pentagon pada Rabu 4 Maret 2026 menampilkan momen tepat saat torpedo menghantam sebuah kapal perang Iran di perairan Samudra Hindia. Ledakan besar terlihat diikuti asap tebal saat kapal mulai tenggelam. Pentagon menyebut serangan itu dilakukan oleh kapal selam Amerika Serikat dan menjadi bagian dari operasi militer terkini di kawasan. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyebut insiden ini sebagai penenggelaman pertama kapal musuh oleh torpedo sejak Perang Dunia Kedua. Hegseth juga menyatakan bahwa perang ini bukanlah pertarungan yang setara dan menegaskan Amerika Serikat menyerang Iran saat posisinya lemah. Namun pernyataan tersebut memunculkan kontroversi. Secara historis, pada tahun 1982, Angkatan Laut Inggris menenggelamkan kapal perang Argentina, Ara General Belgrano, dalam Perang Falkland. Kapal tersebut ditenggelamkan oleh torpedo dari kapal selam milik Royal Navy terhadap kapal Ara General Belgrano. Sejumlah pengamat menilai, pernyataan Hegseth mungkin merujuk pada penenggelaman pertama oleh torpedo Amerika Serikat, bukan secara global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Asap tebal membumbung di atas kawasan industri minyak di Fujairah, UEA setelah terjadi kebakaran hebat akibat serangan drone yang diintersepsi Otoritas Keamanan Udara UEA. Insiden tersebut menandai meluasnya konflik di kawasan Teluk di tengah eskalasi militer yang melibatkan Iran, Israel, Amerika, dan sejumlah negara Teluk lainnya. Otoritas di Fujairah menyatakan kebakaran itu terjadi karena pecahan material dari drone yang diintersepsi oleh sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab yang jatuh ke area industri minyak utama. Api berhasil dikendalikan dan operasional di kawasan industri telah kembali normal dengan tidak ada laporan korban jiwa ataupun luka. Rekaman video beredar menunjukkan kepulan asap hitam dan suara kegiatan penanganan darurat di sekitar Fujairah Oil Industry Zone yang merupakan salah satu pusat penyimpanan dan ekspor energi penting di wilayah Teluk. Kawasan tersebut sering dipandang sebagai alternatif rute energi tanpa harus melintasi Selat Hormuz. Insiden di Fujairah ini terjadi di tengah rentetan serangan rudal dan drone yang diluncurkan Iran sebagai balasan atas serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Beberapa negara Teluk diperkirakan mengalami tekanan keamanan dan gangguan terhadap infrastruktur sipil serta energi. Konflik yang terus berkembang ini telah memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas pasokan minyak dan pergerakan kapal-kapal komersial yang berpotensi mempengaruhi harga energi dunia yang melonjak tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Angkatan Laut Sri Lanka menemukan 87 jenazah dan menyelamatkan 32 orang setelah sebuah kapal perang Iran tenggelam di lepas pantai Sri Lanka, diduga akibat serangan torpedo kapal selam Amerika Serikat. Insiden ini terjadi di tengah meluasnya operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Menteri Pertahanan Amerika Serikat menyatakan kapal perang Iran, Iris Dena tenggelam setelah terkena torpedo yang ditembakkan oleh kapal selam Amerika Serikat di Samudra Hindia. Serangan ini menjadi salah satu kejadian langka di mana kapal selam menenggelamkan kapal perang sejak Perang Dunia Kedua. Kapal perang tersebut membawa sekitar 180 orang saat insiden terjadi. Setelah menerima sinyal darurat, Angkatan Laut Sri Lanka mengerahkan kapal dan pesawat untuk melakukan misi penyelamatan. Namun saat tim penyelamat tiba di lokasi, mereka tidak menemukan kapal tersebut, hanya terlihat tumpahan minyak dan rakit penyelamat. Sebagian korban selamat dibawa ke Rumah Sakit Nasional di Kota Gale. Sementara itu jenazah para pelaut disimpan ke dalam ruang jenazah yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Iris Dena merupakan salah satu kapal perang terbaru Iran yang dilengkapi meriam berat, rudal permukaan ke udara, rudal anti kapal serta torpedo dan membawa satu helikopter. Militer Amerika Serikat juga menyatakan setidaknya 17 kapal Angkatan Laut Iran telah tenggelam sejak konflik militer yang masih berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ibu kota Irak gelap total setelah jaringan listrik nasional mengalami pemadaman menyeluruh. Pemadaman terjadi di seluruh provinsi menyebabkan aktivitas warga terganggu di berbagai wilayah. Rekaman dari Baghdad menunjukkan suasana kota dalam kondisi gelap gulita dengan hanya cahaya kendaraan dan lampu darurat yang terlihat. Kementerian Listrik Iran mengumumkan terjadinya penghentian total jaringan listrik di seluruh provinsi. Pemadaman tersebut dipicu penurunan mendadak pasokan gas di pembangkit listrik Rumaila. Otoritas menyatakan gangguan tersebut menyebabkan sistem kelistrikan nasional terhenti secara menyeluruh. Sejumlah pembangkit di wilayah utara dilaporkan telah kembali beroperasi, sementara upaya pemulihan masih berlangsung di Baghdad serta wilayah tengah dan selatan. Sementara itu, Pusat Keamanan Siber Irak membantah adanya serangan siber dan menegaskan pemadaman disebabkan oleh gangguan teknis. Pemerintah menargetkan pemulihan pasokan listrik secepatnya di tengah dampak luas yang ditimbulkan pemadaman nasional ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, curi ponsel, jukir tutupi tubuh pakai sarung. Informasinya saat lagi, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam.
Di mana upaya pencarian bocah berusia 3 tahun yang dikabarkan hilang di Palembang, Sumatera Selatan berakhir duka. Muhammad Arselio ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di bawah kolong jalan setelah tercebur saat air Sungai Musi sedang pasang. Isak tangis pecah di Jalan Kiai Haji Ashari, Lorong Semeru 1, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Muhammad Arcelio, bocah laki-laki berusia 3 tahun yang dicari sejak kemarin, akhirnya ditemukan tidak bernyawa di bawah kolong jalan dekat rumahnya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh ibu kandungnya sendiri setelah air Sungai Musi mulai surut pada Kamis pagi. Korban ditemukan dalam posisi terjepit di bawah jalan kayu yang menjadi akses utama warga sekitar. Peristiwa bermula ketika korban pergi ke warung dan diduga terpeleset hingga tercebur ke lubang pinggir jalan sedalam 1 meter. Kondisi air sungai yang sedang pasang membuat korban terseret ke bawah kolong jalan. Hilang kemarin setengah 11 kemarin. Jam 11 setengah 11 lah kemarin. Itu bisa ketemu kayak mana itu, Pak? Itu kan bisa dengar tadi istrinya juga yang nemuin ini. Dia nggak tahu mana-mana kan orang tuanya kan. Dia pengen nyuruh bawa ini. Ngecek, Pak ya. Ngecek, Pak. Rupanya dia lah. Iya, dia manggil pas ditemu kita di dalam keadaan banyu besar apa mana, Pak? Kecil. Tidak turun. Oh, kemarin banyak-banyak ya, Pak? Iya, pasang. Ini rencananya di kebetulan di Nagas Bida kita. Ini anak keberapa nih, Pak? Anak tua. Anak kedua, Pak. Jasad korban kemudian dievakuasi warga dan disemayamkan di Pemakaman Umum Telaga Swidak, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Demi menjawab tantangan perubahan KUHP dan KUHAP yang baru, sebuah organisasi advokat bertekad untuk mengembangkan kurikulum pendidikan advokat yang berbeda dari PKPA saat ini. Usai mendeklarasikan diri sebagai organisasi advokat baru yang menekankan penguatan etika, integritas, dan kualitas profesi hukum di tanah air, Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi Profesional ikut menyesuaikan diri dengan perubahan KUHP dan KUHAP yang baru. Salah satunya yakni dengan mengembangkan kurikulum pendidikan advokat yang berbeda dari PKPA saat ini. Selain untuk menjawab tantangan perubahan KUHP dan KUHAP yang baru, perubahan kurikulum juga diharapkan dapat melahirkan generasi advokat yang siap memenuhi kebutuhan pasar dan bantuan hukum baik secara komersial dan profesional. Tapi yang pasti kita tidak berharap orang datang untuk kita suruh datang banyak-banyak, tidak. Kita mau bahwa di sini nanti advokat itu betul-betul terpelihara, betul-betul terdidik, karena kita akan mengembangkan sebuah kurikulum yang tidak sama dengan PKPA sekarang. Supaya seluruh rangkaian tanggung jawab, perubahan-perubahan KUHAP dan perubahan-perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang ditegaskan menjadi baru, itu mengubah paradigma baru. Siapa yang bertanggung jawab ini? Tentu ada organisasi yang mempunyai kemampuan untuk bisa mengupdate pikiran-pikiran atau yang merekrut yang baru menjadi berparadigma baru di dalam sistem penegakan. Dalam menjalankan program pendidikan profesi advokat atau PPA, Peradi Profesional berencana menggandeng sejumlah perguruan tinggi, di mana Universitas Jayabaya akan menjadi salah satu motor penggeraknya. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Aparat TNI Kodim 0212 Tapanuli Selatan turun tangan melakukan penertiban tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Penertiban ini menindaklanjuti instruksi pimpinan TNI menyelamatkan lingkungan dari kerusakan akibat penambangan emas ilegal. Puluhan pasukan TNI dari Kodim 0212 Tapanuli Selatan melakukan penertiban tambang emas ilegal di wilayah Kecamatan Batang Natal dan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Rabu 4 Maret 2026 sore. Dalam operasi ini, TNI berhasil mengamankan 6 unit alat berat jenis ekskavator yang diduga digunakan untuk mengeruk bantaran Sungai Batang Natal dan Linggabayu untuk mencari bijian emas. Kedatangan TNI ke lokasi tambang ini membuat puluhan pekerja tambang lari ketakutan. Alhasil, 6 orang pekerja tambang yang sedang beraktivitas mencari emas berhasil diamankan pihak TNI. Petugas menyita alat berat ekskavator di lokasi dan membawa para pelaku untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Petugas TNI juga masih memburu para pemodal tambang yang diduga kabur usai penggerebekan. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara juga melakukan penggerebekan di lokasi tambang emas ilegal di Kecamatan Tano Tombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan 2 hari yang lalu. 12 alat berat beserta 17 pekerja tambang juga diamankan polisi sebagai upaya menjaga keselamatan lingkungan dari aktivitas perusakan alam. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, aksi pencurian dengan kekerasan atau curas yang sempat viral di media sosial terhadap 2 ASN akhirnya diungkap jajaran Polsek Merapi Barat, Polres Lahat, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap kurang dari 1 jam usai melakukan penodongan di Simpang 4 PT Bau, Desa Negeri Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Seorang pria berinisial DRS warga kota Palembang ditangkap kurang dari 1 jam setelah melakukan aksi penodongan di Simpang 4 PT Bau, Desa Negeri Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kapolsek Merapi Barat, Ibtu Chandra Kirana mengatakan peristiwa bermula ketika pelaku lebih dulu mencuri sepeda motor Honda Beat Street warna biru yang terparkir di depan rumah korban, Arsal Effendi, di Desa Lubuk Betung, Kecamatan Merapi Selatan. Saat melintas di simpang Jalan PT Bau, pelaku melihat korban lain, Elpia, seorang guru yang tengah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih. Pelaku kemudian menghentikan korban dan menodongkan senjata tajam jenis parang. Dalam kondisi terancam, korban tidak mampu melawan dan pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban. Aksi ini memicu kepanikan warga dan cepat menyebar di media sosial. Petugas dan warga melakukan pengejaran dan memblokade sejumlah titik di jalur lintas Muara Enim Lahat. Di Simpang Servo, anggota mendapati seseorang dengan ciri-ciri sesuai laporan, mengenakan topi putih dan jaket coklat, mengendarai Honda Scoopy putih dengan nomor polisi BG 4050 EAW milik korban. Saat hendak dihentikan, pelaku berusaha kabur dengan memutar arah. Pengejaran itu berlanjut hingga akhirnya pelaku ditangkap dan ditemukan bersembunyi di Desa Banjarsari, Kecamatan Merapi Timur. Curanmor yang di Merapi Barat itu seperti apa, Bang? Baik, dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Jadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026 itu di Simpang PT Bau di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, itu telah terjadi pencurian dengan kekerasan, yang mana korbannya adalah seorang ibu-ibu dan seorang guru. Korban itu pada saat melintas itu diancam oleh seorang pelaku inisial D menggunakan sepeda motor, dan pada saat itu ini kejadiannya sempat viral di media sosial dan akhirnya kendaraan korban yaitu motor Scoopy itu berhasil dilarikan oleh pelaku, namun dengan kecekatan dan kesigapan dari Polres Lahat dan Polsek Merapi, pelaku pada hari itu juga berhasil diamankan dan ditangkap di daerah Lahat juga. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 2 unit sepeda motor yaitu Honda Scoopy putih BG 4050 EAW dan Honda Beat Street BG 2103 EAF. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 479 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara. Dari Lahat, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang oknum juru parkir diduga mencuri HP milik pelayan warung kopi di Jalan Halat Medan, Sumatera Utara. Agar tidak terlihat kamera pengawas, pelaku menutupi seluruh tubuhnya menggunakan sarung. Aksi pencurian yang dilakukan oknum jukir berinisial DS terekam kamera CCTV yang terpasang di area warkop tempat korban bekerja sebagai pelayan di Jalan Halat Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman ini, pelaku yang merupakan juru parkir di depan warung Aceh ini terlihat masuk ke dalam warung. Agar wajahnya tidak tertangkap CCTV, pelaku sengaja menutupi sekujur tubuhnya dengan kain sarung. Memanfaatkan kondisi warung yang sepi dan tidurnya korban, pelaku dengan leluasa mencari barang berharga dan mengambil ponsel di atas meja lalu membawanya. Kapolsek Medan Area AKP Ainil Yakin Rabu sore mengatakan pelaku merupakan juru parkir di depan warung Aceh tempat korban bekerja. Pelaku masuk ke dalam warung dengan menutupi wajahnya dengan kain sarung agar tidak tertangkap kamera pengawas. Setelah sebulan aksi pencurian dilaporkan, petugas akhirnya berhasil menangkap pelaku. Korban sebagai karyawan di salah satu warkop di Jalan Halat. Kemudian pada saat itu korban sedang tertidur. Kemudian pada sekitar kurang lebih pukul 05.00 tersangka mengambil HP korban, di mana kita kurang lebih 1 bulan dapat berhasil mengamankan tersangka, di mana tersangka tersebut berhasil kita identifikasi berdasarkan dari rekaman CCTV yang berada di warkop tersebut, di mana tersangka bekerja sebagai tukang parkir di warkop tersebut, dan di mana tersangka menggunakan sarung
untuk mengelabui agar tidak terlihat. Tetapi pada saat melakukan aksinya, salah satu masyarakat berhasil mengenai wajah tersangka. Kepada petugas, tersangka mengaku ponsel dijual seharga Rp600.000. Uang hasil penjualan ponsel digunakan tersangka untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang, karena pendapatan sebagai juru parkir tidak mencukupi kebutuhan ekonominya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Berpura-pura bermain biliar di sebuah kafe sejoli di Tanjung Balai, Sumatera Utara terekam CCTV saat mencuri motor pengunjung saat situasi parkiran sepi. Pasca kejadian, polisi berhasil menyelamatkan nyawa sejoli tersebut dari amukan massa yang geram. Layaknya pengunjung, pasangan kekasih berbaju hitam ini terlihat mendatangi kasir untuk bermain biliar di sebuah kafe di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Namun ini adalah modus mereka untuk mengamati situasi. Sejoli ini ternyata mengincar motor pengunjung kafe di parkiran. Saat kondisi sepi, pelaku pria membawa kabur motor metik berwarna hitam, sedangkan pelaku perempuan membuntuti di belakang dengan mengendarai motor berwarna merah. Selang beberapa hari, warga mengendus keberadaan keduanya di dalam rumah. Warga yang kesal sempat menganiaya pasangan sejoli tersebut. Beruntung polisi tiba di lokasi dan berhasil menyelamatkan nyawa keduanya dari amuk massa. Dua orang. Apakah itu pasangan suami istri atau gimana? Sekarang pelaku dibawa kemana, Bang? Kita amankan di Polsek. Untuk diminta keterangan lebih lanjut, pasangan yang diduga telah beraksi lebih dari 1 kali ini langsung diamankan ke Mapolsek Datuk Bandar. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, oknum kepala SPPG di Kabupaten Lampung Timur diringkus polisi usai diduga kuat melakukan aksi penculikan dan pencabulan siswi SD. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus meminta bantuan mengambil buku di sekolah sebelum akhirnya dibawa ke area persawahan. Tim gabungan TK 308 Polsek Probolinggo meringkus oknum kepala SPPG berinisial DD. Tersangka dibekuk petugas usai mendapat laporan keluarga korban pada akhir Januari lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diduga merayu korban yang masih di bawah umur dengan modus meminta bantuan untuk mengambil buku di sekolah. Namun tersangka justru membawa korban ke area persawahan yang sepi. Pelaku diduga melakukan tindak kekerasan seksual terhadap korban. Polisi turut menyita 1 unit sepeda motor dan rekaman CCTV kejadian. Adapun kejadian itu terjadi pada hari Jumat hari Jumat tanggal 30 Januari 2026, yang mana korban dibujuk rayu dengan bahasa minta tolong diantar mengambil buku karena posisi nggak bisa bawa menggunakan R2, sehingga korban diajak ke posisi di SD, lokasinya SD pengambilan buku itu. Pelaku membawa korban ke arah Dusun 4, area pesawahan Tanjung Kusuma. Di situ pelaku melakukan hal yang tidak sebaiknya dilakukan. Suka sama anak kecil. Udah pernah berobat sih? Belum. Udah berapa kali? 1 kali. 1 kali. Sebelumnya di Padang? Kadang. Nggak jadi? Nggak jadi. Tapi sempat ada niat? Iya. Kerjaan aslinya? Kerjaan aslinya di dapur. Di dapur, sebagai kepala? Iya. Kepala apa? SPPG. SPPG? Iya. Udah berapa tahun? Baru 7 bulan. Udah berbuat? Udah. Menyesal. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Probolinggo dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, dari Satuan Reserse Kriminal Polsek Sekampung Udik meringkus seorang buronan kasus pembegalan sadis di Kabupaten Lampung Timur. Pelaku yang tega menganiaya korbannya hingga cacat permanen ditangkap setelah sempat terjadi aksi kejar-kejaran di area perkebunan. Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik penangkapan pelaku pencurian dengan kekerasan berinisial AK.
Pelaku tak berkutik usai dikepung petugas di tengah perkebunan singkong warga di Kecamatan Sekampung Udik. Penangkapan berlangsung cukup dramatis lantaran pelaku sempat berusaha melarikan diri. Cepat. Siram deh. Borgol. Ya. Senjata. Penyelidikan mengungkap pada September 2025 lalu, pelaku membacok punggung dan jari seorang petani hingga putus, sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor korban. Jadi di Wilkum kami, yaitu Wilkum Kecamatan Sekampung Udik, pelaku melakukan pembegalan atau pencurian dan kekerasan dengan cara menyerang korban hingga terputus jarinya dan melukai korban di punggung. Lalu kabur membawa kendaraan. Berdasarkan pemeriksaan sementara, untuk pelaku merupakan residivis dan diduga telah beberapa kali melakukan aksi pencurian dan pencurian dengan kekerasan. Kemudian kami masih dalam pengembangan penyidik. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolsek Sekampung Udik guna pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.